Gimana kabarnya nih? Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas mentorship kita pada minggu ketiga untuk program Host Championship Season 5. Saya ingin menginformasikan bahwa Host Championship Season 5 memiliki total hadiah sebesar 1 miliar rupiah dan teman-teman juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah setiap minggunya dan hadiah pada akhir kompetisi. Program Host Championship Season 5 juga didukung oleh official media partner kita yaitu Berita Satu dan Urban Asia, serta disponsori oleh Urta Voucher. Sebelum memulai sesi mentorship pada minggu ketiga ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizda, selaku host dan perwakilan dari tim marketing Miraasset Sekuritas Indonesia. Lalu di sini kemudian telah hadir bersama kita ada Ibu Marta, selaku moderator dan perwakilan dari tim Investment Information Miraasset Sekuritas Indonesia. Halo, pagi Mbak Marta. Pagi Rizda. Oke deh, gimana Mbak kabarnya, udah siap belum nih buat mentorship hari ini? Pastinya dong Rizda, udah siap banget nih. Oke deh, siap. Berikutnya, gak lain gak bukan yang kita tunggu-tunggu telah hadir bersama kita semua, Bapak Bekti Sutikna selaku mentor kita pada pagi hari ini. Halo Pak Bekti, selamat pagi Pak. Pagi Mbak Rizda, pagi Bu Marta, ya, dan udah pagi siap para trader semuanya. Asik. Bapak udah siap nih ya bagi-bagi ilmu cuannya buat kita hari ini? Ya, siap Mbak. Oke, sebelum dimulai sesi mentorship-nya, izinkan aku membacakan disclaimer terlebih dahulu ya. Semua mentor dalam program edukasi Host Championship Season 5 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang Host Championship Season 4 dan bukan merupakan karyawan serta perwakilan dari PT Miraasset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Miraasset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Miraasset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua program dalam edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan program edukasi ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko-risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Miraasset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Oke, rundown kita pada hari ini akan dibuka dengan pemaparan materi mentorship langsung oleh Pak Bekti, dan kemudian akan dibuka dengan sesi tanya jawab peserta program mentorship melalui kolom Q&A. Gimana nih, Pak Bekti, sudah siap belum pada pagi hari ini, Pak? Oke, Mbak Rizda. Oke, waktu dan tempat aku persilakan kepada Pak Bekti dan Mbak Marta. Untuk teman-teman, selamat belajar, selamat makin cuan semuanya. Baik, terima kasih Rizda dan selamat pagi sahabat Miraasset semua. Kembali lagi kita di Mentorship Host Championship Season kelima dan sekarang kita nggak kerasa ya udah di pertengahan. Jadi kita udah di minggu ketiga dan seperti biasa di sesi yang di jam 10 ini kita sudah kedatangan Pak Bekti, dan Pak Bekti hari ini kita akan bahas apa Pak Bekti? Pagi ini saya akan bahas mengenai masalah kesalahan-kesalahan yang kerap dilakukan oleh para trader, Bu. Jadi tentunya menarik sekali nih materinya nih Pak Bekti. Jadi kita akan bahas tentang kesalahan-kesalahan umum para traders ya. Iya. Baik Pak Bekti, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Bekti. Oke. Pagi sahabat Miraasset Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini di week yang ketiga di Championship Season 5, saya akan menyampaikan beberapa
PowerPoint tentang dengan tema kesalahan umum yang dilakukan oleh para traders. Langsung saja yang pertama, nyangkut. Wah, ini pasti dialami semua trader nih, pernah ngalami yang namanya nyangkut. Sebenarnya saya pribadi jujur pernah mengalami ini semua. Saya bahkan nyangkut paling parah itu bisa 85%. Itu bisa dibilang udah habis, modal saya udah hampir habis. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, nyangkut ini adalah disebabkan karena kita itu tidak disiplin. Kita itu tidak punya trading plan. Dan kita takut, yang namanya manusia itu selalu punya ketakutan, punya sifat eman-eman. Takut rugi, takut cut loss. Nanti kalau beli saham ini, siapa tahu nanti masih bisa naik. Terus kalau beli saham itu selama turun, kalau nggak dijual, nanti kalau balik lagi juga nggak apa-apa. Iya. Tapi berapa lamanya ini loh yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman. Bisa jadi di saham ini kan nggak ada jaminan apa-apa. Bisa jadi Anda beli saham 10 tahun, belum tentu itu bisa balik ke harga BIP. Dan Anda melewatkan momen penting menurut saya adalah momentum di mana di saham di running trade itu baru rame-ramenya diperdagangkan, sedangkan uang Anda terjebak di saham itu, nyangkut, dan Anda cuma bisa menjadi penonton saja. Nah, maka dari itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah ketika Anda sudah memilih style trading, mau scalping atau mau swing dan lain sebagainya, Anda harus yang namanya meminimalisir yang namanya nyangkut ini harus seperti apa. Dan harus disiplin. Bisa cut loss, bisa juga dengan metode average, itu tergantung nanti kita lihat konteksnya dulu, karakteristik sahamnya dan tujuan kita itu mau scalping atau mau swing trading. Ini penting banget. Jadi yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman, karena menurut saya, bagi saya pribadi, tentunya kalau untuk seorang scalper, saya bisa dibilang hampir nggak pernah nyangkut. Kenapa? Karena saya harus selalu punya, kalau bisa, ready cash. Ketika ada momentum di market, saya selalu ambil. Tapi kalau ditanya, Bekti kok nggak pernah nyangkut? Iya, tapi saya cut loss. Gitu. Jadi saya paling disiplin cut loss. Kalau untuk scalping sendiri, hampir bisa dibilang saya itu juga nggak pernah yang namanya average down. Bahaya menurut saya. Kita di sini adalah membeli saham di mana harga saham itu sudah mungkin bisa jadi all time high. Kita beli sahamnya, kalau average down ini bahaya menurut saya. Makanya saya orang yang termasuk dalam kategori disiplin cut loss. Tapi kalau untuk scalping hampir nggak pernah nyangkut gitu. Tapi cut loss. Yang kedua, next. Yang kedua, next. Nah, ini. Cuannya belum kembali di market. Wah, ini pokoknya orang yang curhat ke saya itu cuma ada 2 tipe kebanyakannya. Yang pertama, Mas Bekti, saya itu nyangkut. Yang kedua, saya itu sudah profit, Mas Bekti. Bahkan saya itu sudah ngumpulin profit mungkin 1 tahun, tapi profitnya itu hilang dalam waktu mungkin 2 minggu gitu. Ya, ini kerap sekali di teman-teman itu banyak yang tanya ke saya, cuman problemanya paling banyak di situ. Kalau orang itu yang tipe orang ketiga, dia itu selalu profit, nggak mungkin tanya ke saya. Dia pasti udah menemukan caranya, pasti dia udah nggak tanya ke saya lagi. Tapi kalau orang yang nyangkut dan orang yang udah profit tapi tergulung kembali di market, bahkan bisa menggerogoti modal, nah ini dia yang kerap dilakukan kesalahan para trader. Sebenarnya penyebabnya apa sih kayak seperti itu? Saya menyebutnya adalah, yang pertama adalah dia itu greedy, serakah. Jadi ketika dia itu trading saham, dia kadang mungkin lupa akan untuk mengamankan profitnya. Makanya saya selalu bilang kalau bisa kita itu trading, yang namanya manusia itu pasti punya sifat yang namanya tidak puas. Inginnya cepat kaya, instan di saham dan sebagainya. Itu naluriah manusia. Tapi untuk melawan itu semua kita harus bentengi. Gitu kan? Termasuk saya pernah bilang kalau kita tuh mau scalping saham ataupun mau investasi, rekening harus dipisah. Kalau dicampur itu bahaya. Pasti nanti manusia itu pasti akan ada titik namanya tergoda. Jual aja dulu deh, belum ada peluang, mungkin tak beliin saham lain dulu biar ada peluang di saham yang lagi rame. Nah, seperti ini. Makanya untuk menghadapi itu semua, kalau saya boleh bilang yang pertama adalah amankan profitnya. Jadi secara konsisten mungkin sebulan, 2 bulan, kalau profit amankan. Bangun dulu safety fund. Asuransinya udah belum, kemudian tabungannya gimana, dana alokasi untuk investasi gimana, diversifikasi investasinya apa, jangan cuma saham tok, mungkin punya emas, mungkin punya tanah, bangun itu dulu. Jadi kalau saya pribadi cuma mengartikan saham ini untuk saat ini yang scalping, itu untuk saya ambil profitnya, untuk saya
ambil kembali untuk ke sektor-sektor itu tadi. Jadi terukur. Saya itu trading dengan modal scalping itu dengan modal terukur. Nah, ada pertanyaan dari teman saya yang pernah saya nasihatin seperti ini gini. Mas Bekti, kalau saya itu sudah trading profit itu nanti kalau cara Mas Bekti diambil lagi, itu berarti kan saya ulang dari modal nol. Maksudnya itu dari modal awal lagi. Kan eman-eman sayang sekali kalau rasanya kurang mantep gitu. Nah ini ya sekarang pertanyaannya, kalau kamu memang mau menggunakan modal gede yang kamu gulung-gulung dari market itu tadi, kira-kira kalau diambil lagi kamu siap nggak? Gitu. Karena yang namanya kita tuh market, kita nggak ada yang tahu. Nah, itu dia, makanya saya menyarankan seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah tadi saya yang pertama bilang amankan profit, yang kedua jangan over trading. Kendalikan diri kita ketika kita itu menghadapi marketnya gimana, kira-kira IHSG ini bagus apa enggak, rame enggak saham-saham yang ada di bursa efek kita, transaksi hariannya gimana, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk melakukan trading. Kalau memang itu saham market itu lagi nggak mendukung, ya jangan dipaksa. Saya juga tipe orang yang mungkin nggak tiap hari transaksi. Kalau memang saya melihat mungkin awal sesi market sudah turun cukup signifikan, kadang saya juga tutup laptop, saya tinggalkan gitu. Jadi nggak harus dipaksa tiap hari. Justru kalau malah kita itu paksa, mood kita nggak baik, itu malah bahaya. Bisa jadi kita malah balas dendam gitu. Jadi ketika kita itu transaksi di saham, kemudian mungkin cut loss itu pasti ada benak dalam diri kita untuk memunculkan ini harus cepat balik nih, kayak balas dendam, pengen cari profit, padahal market nggak mendukung. Saran saya jangan dipaksa. Langsung yang ketiga, next. Nah, ini mie instan aja, yang namanya mie instan itu kalau kita mau makan aja direbus dulu, nggak bisa langsung kita makan gitu kan. Jadi kita ada prosesnya juga. Ya walaupun kerap dilakukan orang-orang yang Anda semua mungkin sahabat Mira Asset kalau tahu ya, kalau sepintas orang yang belum pernah masuk saham terus melihat para influencer dapat cuan sekian dan lain sebagainya, kadang menggiurkan. Tapi pertanyaannya, di saham ini ada prosesnya, ada stepnya. Orang sekolah aja ada tahapannya. Minggu lalu saya pernah bilang kalau seorang dokter aja mau jadi seorang dokter butuh kuliah cukup lama juga. Nah, ini dia yang ingin saya tekankan, bahwa di sini ada prosesnya. Anda harus juga melewati step by stepnya, belajar analisa teknikal, fundamental, seperti itu. Next. Minta disuapin terus. Ini kalau saya boleh bilang ya, kebanyakan dari trader-trader itu masih banyak juga orang yang selalu tanya, rekomendasinya apa Mas? Banyak yang DM ke saya juga, Mas Bekti besok yang mau naik apa? Nah ini, kita itu di market itu kita kan nggak ada yang tahu besok itu kayak apa. Sama halnya kalau mungkin teman-teman saya tanya, kira-kira kalau ada warung Alfamart misalnya di dekat rumah saya, kira-kira dia besok pembelinya ada berapa? Juga nggak tahu. Tapi di sini kita cuma punya yang namanya tools ataupun alat yang kita gunakan untuk memprediksi saja. Nah, yang namanya minta disuapin itu menurut saya adalah kalau di awal sekali wajar ya di awal. Karena apa? Karena mungkin benar-benar dari tidak tahu. Ataupun mungkin saya juga pernah bilang kalau bagaimana Mas Bekti kalau di awal saya ikut grup-grup rekomendasi, silahkan, tidak apa-apa. Itu saya menganggapnya kalau kamu kayak udah nggak usah repot-repot lagi kayak zaman saya dulu. Kalau saya benar-benar nggak ada, zaman dulu jarang sekali kayak gitu. Makanya kalau sekarang ada, manfaatin. Anda bisa join dulu, belajar, ikut grup-grup, minta rekomendasi, tidak apa-apa di awal. Tapi itu juga ada batasannya. Anda ke depannya harus bisa berimprove sendiri untuk belajar menganalisa, jangan malas. Karena apa? Ini bahayanya ketika kita itu yang namanya kita selalu minta rekomendasi, kalau tidak sesuai harapan, kebanyakan pada nyalahin orang. Nah ini mental yang harus dibangun. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan market, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa Anda malas belajar gitu bahasanya? Dan pertanyaan saya lagi, ketika nanti Anda itu terus tumbuh, apa iya kira-kira kalau Anda punya uang katakanlah sampai bermiliar-miliar gitu, Anda cuma percayakan sama rekomendasi orang? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maka dari itu ketika Anda itu masuk di saham, di awal silahkan, no problem, tidak apa-apa. Malah saya anjurkan silahkan belajar sama siapapun. Tapi kedepannya Anda harus bisa improve sendiri, biar Anda itu tidak pernah menyalahkan pihak-pihak tertentu, pihak orang lain, tapi Anda juga akan selalu mengasah dan Anda harus selalu belajar untuk selalu beradaptasi. Oke, next.
Nah, ini kesimpulan dari yang saya rangkum bahwa yang namanya kita itu bagi saya pribadi sebagai seorang trader ya, kita harus melakukan nama disiplin cut loss. Itu penting sekali ya untuk melindungi aset kita, tapi jangan lupa juga disiplin take profit ya, karena jangan sampai kita itu cuma Bekti selalu menganjurkan disiplin cut loss nih, tapi kalau take profit naik berapa persen dibiarkan, alhasil nanti justru ketika dibiarkan naik itu alhasil turun lagi malah nggak pernah dapat cuan. Nah, ini juga bahaya. Makanya juga Anda juga kalau yang namanya punya target take profit dan juga harus punya target stop loss. Kemudian disiplin membangun safety fund. Ini kalau saya pribadi menyebutnya adalah kalau uang kita berkembang di saham, jangan lupa sebagian diamankan, dipindah ke rekening lainnya untuk biaya hidup Anda, untuk uang jaga-jaga, untuk mungkin biaya asuransi, untuk mungkin rekening lainnya, rekening investasi, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Jadi jangan semua Anda masukkan di saham, agak sedikit risiko, karena hakikatnya saham ini adalah saham yang berinvestasi high risk high return. Kemudian gunakan juga dengan uang dingin. Kenapa saya udah bahas di yang sebelumnya, ini saya cuma menyimpulkan saja bahwa kita itu kalau trading bahaya kalau pakai uang panas, resikonya kayak seperti apa, kemarin saya juga sudah mengungkapkannya. Kurang lebih inilah cara trading saya sederhananya seperti ini. Nah, mungkin nanti di bab minggu depan saya sudah mulai akan lebih mengerucut masalah scalping, jadi mungkin aku akan ungkap bagaimana cara bid offer, mungkin ke market, apa kerap dilakukan, motif-motif transaksi yang ada di bursa efek, fake demand supply, marking the close, wash sales, spam order. Aku akan coba bahas di minggu-minggu selanjutnya. Tapi kalau untuk teori sementara ini di week 1, week 2, dan week 3 saya sudah ngasih ke basicnya semuanya, rules-nya, cut loss, take profit, membangun safety fund, resikonya, jangan pakai uang panas, saya sudah tegaskan semuanya. Baru di minggu keempat dan kelima saya akan mulai bahas tentang scalping. Mungkin itu dari saya, Bu Marta, saya kembalikan ke Bu Marta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bekti. Nah, sahabat Mira Asset, Pak Bekti mungkin kalau boleh saya simpulkan nih, kesalahan umum para trader yang pertama itu tidak disiplin, yang kedua itu greedy, yang ketiga itu males ya, dan itu yang kemudian menyebabkan hal-hal seperti nyangkut, kemudian juga profitnya tergulung kembali gitu ya, terus mau hasil yang instan gitu ya. Nah, Pak Bekti dan sahabat Mira Asset, nanti untuk sahabat Mira Asset yang punya pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan di kolom Q&A ya, jadi jangan disampaikan di kolom chat ya. Dan Pak Bekti pengen nanya nih Pak Bekti tentang masalah yang nyangkut, kayaknya hampir semua orang itu pernah pasti yang ngalamin nyangkut ya. Nah, pasti. Kalau menurut Pak Bekti sendiri nih, definisinya nyangkut menurut Pak Bekti itu seperti apa? Kalau definisi nyangkut itu menurut saya adalah seorang yang dia itu pengen beli saham, tapi dia itu nggak punya plan, dia nggak pernah punya target untuk membatasi seberapa sih resikonya. Jadi dia itu seakan-akan nggak punya nggak punya ring. Itu menurut saya nyangkut. Jadi kalau dia mungkin masih beli saham, tiba-tiba dia itu mungkin dia udah punya target take profit katakanlah maksimal 4%, tapi dia mungkin baru turun 3%, dia yang penting masih punya trading plan, itu masih dianggap wajar. Tapi yang nggak wajar itu ketika dia itu nggak punya trading plan, itu bahaya sekali. Gitu. Berarti kalau dari Pak Bekti sendiri nih, kalau misalnya di kondisi apa nih menurut Pak Bekti, misalnya nih Pak Bekti lagi trading, kemudian aduh nyangkut, nah itu kalau seperti itu tuh kondisi seperti apa tuh kalau dari sisi Pak Bekti? Kalau saya pribadi sih, gimana Bu? Mungkin karena Pak Bekti nggak pernah nyangkut jadinya. Iya, saya juga bingung Bu. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya zaman dulu sih, saya kalau saat ini juga pernah ngalamin sih Bu Marta. Jadi ketika kalau saya itu ternyata punya saham, di mana saham itu katakanlah sekarang itu ARB 7% ya. ARB 7%, kemudian mungkin saham itu turun ke level 5%-an, saya coba ambil. Tetapi begitu saya ambil, sebenarnya saya udah punya trading plan. Tetapi karena ada tekanan jual yang tinggi, ibaratnya langsung di ARB-in, saya juga udah mencoba untuk banting setir untuk jual ARB, dan barang saya sampai sore nggak laku, alhasil esoknya turun lagi, itu bagi saya juga pernah ngalami, itu namanya nyangkut. Tapi nyangkut itu karena memang bahasanya saya itu kalah cepat, bukan karena saya nggak punya trading plan, karena keadaan saja. Dan solusinya gimana? Ya sudah, itu resiko, bagian dari resiko namanya di saham gitu. Oke, baik. Nah, Pak Bekti, kalau dari sisi waktu sendiri nih, menurut Pak Bekti, kalau berapa hari atau
berapa jam mungkin ya menurut Pak Bekti? Aduh, ini kayaknya udah posisinya nyangkut nih. Kalau saya untuk scalping itu cepat banget Bu. Jadi kurang lebih paling cuman ya bisa menitan, bisa jaman gitu udah langsung aku jual. Kalau nggak sesuai harapan, kadang BEP, kadang rugi 1%, lagi 2%, nggak apa-apa. Tetapi saya itu selalu punya keyakinan simpelnya gini, oke aku cut loss, aku lindungin asetku. Tapi aku berkeyakinan aku pasti bisa pulihin di saham lainnya dan di waktu yang berikutnya gitu. Berarti memang intinya harus punya trading plan dan disiplin di sana ya Pak Bekti? Iya, termasuk disiplin take profit Bu. Ya, itu juga jangan lupa karena kebanyakan teman-teman nanti udah kadang gini, udah naik 5%, tunggu dulu, nanti kalau udah naik 10% ya. Begitu naik 10% belum tentu juga kalau dia nggak punya trading plan, siapa tahu nanti bisa ke 15%. Alhasil cuma kayak halu, nanti justru kalau turun-turun mendekati BEP, ya kemarin nggak tak jual, akhirnya di harga BEP ditunggu lagi, siapa tahu nanti mantul dikit deh 5% tak jual. Alhasil sahamnya turun, dia baru bingung, akhirnya mah nggak dapat apa-apa. Nah ini, jadi jangan lupa selain disiplin cut loss juga disiplin take profit. Anda harus punya target gitu. Makanya ketika saya itu disiplin take profit, ketika udah saya jual range 3-5% misalnya gitu ya, ternyata kok satu direspon lagi, ya saya akan coba ambil lagi gitu. Tetapi saya udah mengamankan profit saya dulu gitu, ibaratnya bungkus dulu gitu. Nah Pak Bekti kalau ngomongin tentang tadi tuh take profit sama cut loss, risk reward ratio-nya tuh berapa Pak Bekti kalau dari Pak Bekti sendiri? Reward ratio-nya ya. Jadi kurang lebih kalau saya hampir bisa dibilang seimbang sih Bu Marta ya. Kebanyakan saham saya itu justru kalau untuk scalping yang di kondisi yang market yang berjalan biasa tuh sebenarnya kecil, paling cuman ya sekitar 2-5%, kurang lebih batasan take profit dan cut loss seperti itu. Tetapi didominasi profit saya itu kebanyakan justru di saham-saham yang uptrend, yang dia kadang sampai auto reject atas, kemudian direspon pasar yang langsung paginya open gap mungkin 10% dan sebagainya, justru bagger saya di situ. Dan selain itu juga saya sering dapetin profit justru cari saham yang turunnya paling banyak. Udah turun terkoreksi banyak, di saat ada gerakan saya ambil paling bawah, ibaratnya serok bawah gitu kan, ketika naik berjual gitu. Nah, ngomongin, pas banget nih Pak Bekti, karena pertanyaannya juga banyak nih tentang yang serok bawah. Nah Pak Bekti, kalau mau melihat potensi saham-saham yang serok bawah tuh gimana sih caranya Pak Bekti? Oke, serok bawah itu menurut saya kan, saya mengambil sebuah peluang profit itu dari 3 penyebab. Yang pertama, saham itu naik kan karena laporan keuangannya. Yang kedua karena momentum. Dan yang ketiga sudah terkoreksi cukup dalam. Sehingga saya memanfaatkan yang namanya technical rebound. Nah, kalau saya pribadi mengamatinya cukup simpel sebenarnya, adalah ketika ada saham itu yang ARB berjilid-jilid, dengan catatan saat ini ARB-nya 7% ya. Nah, itu saya akan amati beberapa hari ketika ada saham itu yang ketika udah mulai ada gerakan, saya langsung sikat gitu. Jadi intinya benar-benar di sini saya standby di depan monitor, sudah saya siapkan khusus stock price di mana di kolom itu saham itu, misalnya contoh ABCD, saham ABCD aku udah pantau sendiri di situ, nggak boleh tak otak-atik. Jadi aku kalaupun nanti ada gerakan, aku tinggal enter cepat gitu. Jadi memang di sini menjadi seorang scalping itu adalah kecepatan juga ngaruh sekali dan kejelian. Jadi kita harus selalu standby ketika ada udah gerak ambil gitu. Tapi ingat, ini juga sedikit beresiko, bahaya. Apalagi bagi teman-teman yang masih pemula, jangan ditelan mentah-mentah ya. Apa yang saya lakukan ini saya juga sudah siap resikonya. Ketika saya itu beli saham yang ARB yang bawah, itu kalau nanti ternyata naik dan tidak sesuai harapan, aku langsung banting kiri. Jadi aku harus siap jual BEP. Jadi jangan kelamaan mikir mah Anda kejebak lagi, bahaya. Dan kalaupun aku beli saham yang kayak gini, sudah aku ukur dalam diriku sendiri, kalau aku nanti masuk, pasti dengan aku masuk tuh pinginnya naik. Tetapi kalau nggak direspon pasar, dan besok kejebak 7% lagi, aku siap nggak risikonya? Kalau aku udah siap, nggak apa-apa, karena kenyataannya orang lain belum tentu semua siap. Nah, jadi diukur itunya dulu menurut saya, tapi kurang lebih strategi saya seperti itu, gitu. Oke, berarti nanti untuk trading plan-nya sendiri itu nanti disesuaikan dengan masing-masing orang ya Pak Bekti, jadi bisa cover risikonya seberapa besar ya, itu tergantung masing-masing gitu ya. Benar sekali Bu Marta. Oke, nah Pak Bekti kalau ngomongin tentang males nih, ini kan pasti banyak juga ya, termasuk saya juga ya kalau masalah males. Aduh pengennya dapat rekomendasi aja deh, aduh males ya suruh analisa. Nah, tapi Pak Bekti untuk mengatasi hal-hal seperti ini ya, males kayak gitu-gitu tuh gimana ya caranya ya Pak Bekti? Kalau untuk apa ya Bu ya, menurut saya kalau untuk menangani masalah malas sebenarnya lebih cenderung saya akan saya jelaskan dulu kepada style trading masing-masing.
Kalau memang stylenya dia itu mungkin swing atau dia memang berniat investasi di saham, ya memang cara kerjanya kita cuma tidur gitu kan. Jadi kita cuma beli saham, kita memang melihat sebuah prospek jangka panjang di mana kita diamkan uang kita diam. Seorang investor nggak mungkin kita cuma lihatin monitor running trade, nggak perlu menurut saya. Tapi bagi Anda seorang scalping, ya jangan sampai Anda jadi malas. Kalau malas ya mending saran saya nggak usah di saham, karena berisiko sekali. Pasti Anda nanti akan kejebak terus. Sekali dua kali kalaupun itu profit, itu pasti karena kebetulan, karena market yang mendukung. Nah, yang namanya orang itu kalau di saham kan kok merasakan nyamannya dapat profit dan sebagainya, pasti hari berikutnya dia akan melakukan lagi, nggak mungkin dia langsung berhenti. Maka dari itu kalau Anda untuk mengatasi rasa malas, saran saya kalau memang ini kalau saya pribadi dulu gini Bu, saya menafsirkan, saya bandingkan dengan sektor lainnya. Kalau saya itu yang namanya orang hidup itu kan kerja cari uang. Kalau saya itu kerja di sektor-sektor tertentu, itu malah menurutku lebih mengeluarkan energi yang banyak. Nggak bisa kita gitu malas, ya, capek, ya. Sedangkan kalau di saham kita udah tinggal duduk, dimanapun bisa, kapan bisa, kok iya masih mau males, itu kadang tanda tanya gitu kan, sebenarnya mau apa gitu kan. Kecuali mungkin kalau duit Anda udah gede sekali, Anda investor, Anda punya itu mungkin beda ceritanya ya. Tapi kalau masih awal-awal kok Anda malas dengan kondisi di saham, berisiko sekali. Dan nanti ujung-ujungnya nyangkut pada berkeluh kesah, curhat, ya kan. Kalau yang ikut grup-grup menyalahin grup-grupnya dan lain sebagainya, nyalahin marketnya, nyalahin mana-mana. Nah ini dia yang harus diluruskan gitu. Oke, setuju Pak Bekti. Jadi ini udah sangat-sangat dimudahkan gitu ya cari keuntungan gitu ya. Kalau masih malas juga, waduh udah bingung deh. Pak Bekti, kalau ngomongin tentang grup-grup ini ya, jadi kan biasanya mungkin di awal-awal sahabat Mira Asset juga punya grup untuk kasih rekomendasi gitu ya. Nah, kapan nih Pak Bekti ketika kita tuh bisa yakin bahwa kita bisa jalan sendiri tanpa grup ini? Jadi mungkin di awal, tapi di standar apa yang kita harus capai bahwa ini kayaknya saya udah harus bisa sendiri deh seperti itu. Gimana Pak Bekti? Sebenarnya menurut saya ukuran itu lebih ke masing-masing ya Bu ya. Tetapi kalau saya pribadi yang ingin saya jelaskan adalah bagi teman-teman yang ikut grup ataupun apapun itu, rekomendasi atau apapun itu, mungkin di awal karena ketidaktahuan, wajar dong kita kalau kita nggak tahu daripada kayak saya. Saya dulu benar-benar nggak ada mentor, saya mau tanya ke siapa. Instagram, TikTok juga nggak ada. Jadi bersatu dari market gitu. Tetapi kalau sekarang manfaatkan, biar Anda apa tujuannya? Tujuannya Anda tuh memperpendek waktu untuk bisa fight di saham. Saya tuh membutuhkan waktu 8 tahun tuh menurutku aku sendiri produk gagal gitu. Karena aku nggak ada mentor. Tapi kalau Anda sekarang udah ada kesempatan seperti ini, manfaatkan. Anggap aja Anda tuh kursus, Anda tuh sekolah. Nah, kalau untuk ukurannya seperti apa? Selama Anda sudah memahami seluk-beluk market, selama Anda itu sudah yakin mencoba menganalisa sendiri saham, dan Anda coba praktekkan saham Anda mendapatkan profit secara konsisten, dan saran saya kalau bisa Anda sudah melewati mungkin setidaknya minimal 1 tahun dulu deh, 1 tahun sampai 2 tahun, ketika Anda sudah bisa melewati siklus bearish, siklus sideways, siklus bullish, ketika itu semua Anda sudah melewati 1 tahun, Anda ikut grup rekomendasi dan ternyata Anda itu sudah bisa mandiri, membukukan profit, ibaratnya aset Anda bertumbuh, itu menurut saya berarti Anda sudah lolos gitu. Oke, siap. Baik, kasih Pak Bekti. Nah, Pak Bekti, ini ada pertanyaan terkait dengan ini. Nah, ini banyak nih pertanyaan terkait dengan cara screening. Tapi biasanya kan di minggu-minggu kemarin juga saya udah tanya ini cara screeningnya. Nah, Pak Bekti, ini ada yang menanyakan mungkin sedikit berbeda. Jadi di layarnya Pak Bekti nih, pada saat mau scalping tuh ada menu apa aja sih Pak Bekti untuk menu HOTS-nya? Oke. Kalau untuk di layar menu sebenarnya saya tuh sederhana. Bahkan saya tuh pernah bilang sama teman saya tuh paling tradisional. Mungkin dari dulu saya memang settingan nyamannya gitu. Bahkan chart, saya pernah bilang chart itu saya juga tradisional. Saya tuh nggak aneh-aneh kayak teknikalis gitu, enggak. Saya nggak simple saya itu. Kalau saya pribadi yang paling penting adalah menu running trade, itu tak pakai buat memantau. Kemudian untuk buy, sell, amend, withdraw itu penting, itu karena itu untuk eksekusi ya, jual beli, untuk memindah antrian jual beli dan meng-cancel withdraw. Kemudian saya pantau untuk order list, di mana order list itu aku pakai buat memantau kira-kira kalau saya itu jual ataupun beli masih di berapa, jadi aku bisa ngecek untuk ambil keputusan, oh ini ternyata tinggal 5.000 lot lagi, ternyata saham saya laku misalnya gitu. Oh ya udah saya tunggu dulu, tetapi kalau mungkin kejauhan dan mungkin tidak direspon pasar, aku akan banting kiri. Nah,
Kemudian menu yang paling saya andalkan adalah stock price. Jadi stock price itu untuk melihat sebuah saham, broker summary-nya, siapa broker yang ambil paling banyak, kemudian ataupun yang jual paling banyak, kemudian trade book itu saya pakai buat mengetahui di mana harga berapa kira-kira transaksi saham itu ramai ditransaksikan. Jadi untuk mengetahui nih, contohnya saham misalnya saham ABCD gitu di level 100 sampai 110, oh ternyata di harga 105 ini paling kenceng terjadi transaksi gitu. Nah, biasanya langsung aku kombinasi, ini kira-kira broker siapa sih tadi yang ngambil di harga 105, itu aku akan lihat di dan history itu untuk melihat rincian transaksi di harga 105 tadi siapa yang paling ngambil paling banyak. Kemudian habis itu kalau foreign info saya gunakan ketika saham itu saham-saham blue chip. Nah, sebenarnya untuk lebih lengkapnya aku nanti aku buat di buku saya juga ada, termasuk bagi tadi ada yang nanya di awal tutorial Mas Bekti trading. Iya, nanti di buku saya itu ada barcode, itu bisa di-scan langsung menuju ke channel YouTube saya. Sekarang masih private ya itu ada 30 menit live transaksi saya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana saya beli saham warang, bagaimana cara saya beli, bagaimana saya cut loss, begitu tak tunjukin semuanya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di buku saya. Kebetulan kemarin juga ada tawaran dari Mirai, nanti mungkin akan ada sedikit bedah buku mungkin sama pihak Mirai gitu. Jadi nanti kedepannya teman-teman bisa pantau setidaknya buku saya itu nanti kumpulan pengalaman saya di bursa efek selama dari 2008 sampai sekarang itu nanti sekalian teman-teman bisa pelajari di sana. Jadi ada tutorial videonya nanti bisa dipantau kok gitu, kurang lebihnya gitu. Nah, sekalian pertanyaannya nih Pak Bekti, kira-kira kapan terbitnya? Ini udah banyak buku saya itu saya udah tanya penerbit harganya Rp150.000. Itu kenapa itu cukup tebal, itu kurang lebih hampir sekitar 260 halaman, itu menurut untuk buku tebal sekali, seharga segitu. Kemudian ini kemarin aku udah dapat kabar bahwa 3 hari lagi udah naik cetak, jadi kemungkinan cetak itu processing kira-kira 2 mingguan, namun orang yang minta saya cukup banyak banget, jadi sabar aja deh nanti, pokoknya tapi 2 mingguan aku udah bisa jual gitu, kita bisa dijual gitu. Dan nanti di mananya ada di Tokopedia, Lazada, di Bukalapak, di mana-mana ada online, sama di Gramedia juga ada, gitu aja. Wah, berarti udah di highly anticipated nih kayaknya di bukunya Pak Bekti ini di akhir akhir bulan September berarti ya Pak Bekti ya kurang lebih. Ya, sekalian aja Bu Marta, boleh saya ngasih info sekalian ya. Sekalian buat teman-teman, nanti saya di Jogja itu ada trading room, jadi teman-teman nanti juga aku akan open untuk umum. Saya juga bekerja sama dengan Mirai Asset Yogyakarta, jadi teman-teman nanti yang datang ke tempat saya itu bisa sekalian mau buka rekening Mirai, mau tanya-tanya tentang saham sama orang pihak Mirai, mau beli buku saya bisa. Di situ juga ada kaos juga saya jual gitu kan. Jadi nanti juga teman-teman yang mau nanya sama saya, trading sama saya 1 hari 2 hari bisa gitu. Jadi nanti cuman kita harus bagi untuk bagaimana cara masuknya, karena pasti ini banyak banget yang pengen kesini, jadi kita harus bikin semacam jadwal gitu nanti gitu. Wah, berartinya untuk teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya nih akan sangat-sangat beruntung karena bisa langsung interaksi gitu ya Pak Bekti. Iya, boleh nanti tinggal ditunggu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Bekti, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Bekti. Ini ada yang beberapa yang menanyakan, dan tentunya mungkin sahabat Mirai Asset pasti pengen terbersit gitu ya, punya cita-cita untuk jadi full time trader. Nah, Pak Bekti, ini kapan sih waktunya, waktu yang tepat gitu ya, untuk memutuskan jadi full time trader dari sisi modal dan juga keahlian? Wah, oke. Terima kasih Bu Marta. Kalau saya pribadi menunjukkan adalah, kalau saya pribadi jujur waktu itu sebenarnya saya itu sebenarnya cara saya itu kurang oke ya untuk saran teman-teman. Jadi saya itu waktu dulu karena kepepet aja. Jadi karena keadaan yang membuat saya itu tekanan di kantor dan saya itu kayaknya terikat, makanya saya memutuskan full time trader. Untuk modal waktu itu saya juga masih kecil. Namun saya sarankan nih kepada teman-teman, karena mungkin tiap orang itu kan selalu beda-beda skill dan pengalamannya. Saya memutuskan full time trader itu karena udah 8 tahun di bursa efek. Jadi bagi teman-teman yang masih awal, saran saya jangan dulu. Artinya gini, setidaknya teman-teman itu di saham harus tahu seluk-beluknya dulu, setidaknya pahami market dulu 2 tahun, 3 tahun. Kalau setelah itu mungkin ada baru bisa, silakan lah kalau baru memutuskan. Kalau untuk ukuran modal, menurut saya sebenarnya nggak ada batasan modal berapa, tapi persiapkan dulu semuanya di belakang safety fund-nya itu.
biaya hidupnya udah siap belum, kemudian kalau kayak gitu biaya hidupnya harus kita hitung mungkin 1 tahun sampai 1,5 tahun ke depan diamankan dulu, jadi biar nanti kita nggak ganggu keseharian kita. Kemudian gimana dengan asuransi kita, gimana dengan biaya tak terduga kita, karena hakikatnya di saham ini kan investasi gitu kan ya, investasi di mana kalau kebutuhan pokok terpenuhi baru kita ke investasi. Jadi jangan sampai salah kaprah terus berharapnya cuma punya uang pas-pasan pengen trading biar dapat uang banyak, ya kan. Dulu juga pernah saya ungkap ada orang yang punya utang pengennya di saham supaya biar menyelesaikan utangnya. Ini jangan sampai mindset seperti itu, menurutku salah gitu. Jadi untuk ukuran uang silahkan masing-masing, tapi persiapkan dulu di belakang uang cadangan-cadangannya. Kemudian ukurannya menurut saya setelah Anda melewati sebuah siklus, ketika 1 tahun atau 2 tahun Anda sudah bisa konsisten membukukan profit, silahkan gitu. Dan tentunya yang namanya full time trader itu punya suka duka ya. Selalu saya bilang yang pertama, dukanya itu adalah nggak ada yang jamin. Kita nggak punya jaminan apa-apa, jaminan pensiun, jaminan apa-apa, nggak ada yang jamin. Dan nggak ada yang jamin juga pasti sukses di saham, nggak ada yang jamin. Benar-benar kita pure harus fight di market, itu dukanya. Yang kedua, harus siap dengan status juga, karena kita sering di rumah, gimana dengan tetangga, itu juga penting juga. Tapi kalau saya pribadi, kalau sukanya ya tentunya kalau Anda menjadi full time trader yang berhasil, Anda akan bebas waktu, bebas finansial, bisa main sama keluarga, anak, istri, sama teman-teman, bebas gitu. Tetapi juga akan saya ungkap juga itu kelebihan yang saya rasakan. Tapi kalau untuk dukanya saya akan tambahkan dikit, yaitu adalah kita jadi interaksi kita kan cuma dengan monitor. Jadi kita harus seimbangkan juga, saran saya, dengan komunikasi dengan orang lain, biar kita benar-benar kayak, karena kan manusia itu adalah makhluk sosial. Udah gitu aja sih. Baik. Nah, itu tadi ada saran-saran dan tips-tips nih dari Pak Bekti nih sebagai full time trader. Nah, Pak Bekti, kalau mau tanya tentang kondisi market nih Pak Bekti. Kalau kondisi market menurut Pak Bekti di kondisi seperti apa market itu menurut Pak Bekti itu tidak cocok atau sedang tidak baik untuk trading gitu? Terima kasih Bu Marta. Jadi menurut saya sebenarnya kalau saya bagi saya pribadi adalah ketika benar-benar market itu menurut saya tidak ramai sekali ditransaksikan di gini, tidak ramai gitu. Jadi ukuran saya pribadi kan saya itu seorang scalping. Sebenarnya kalau kondisi market kayak apapun sebenarnya pasti ada peluang. Cuman saya itu selalu membatasi diri saya kapan saya saat itu untuk melakukan jual beli atau enggak. Nah, kalau mungkin ada saatnya market itu bullish. Nah, market itu bullish luar biasa, IHSG katakanlah naik 2% gitu, tapi mungkin belum tentu juga ada saham-saham yang menarik di dalamnya, karena mungkin itu ditopang saham big cap dan kemudian saham-saham yang mungkin kecil untuk scalping nggak rame, itu kadang malah menurut saya susah gitu. Tapi ada kalanya juga market pas justru bearish, justru malah menarik menurut saya, ada saatnya gitu. Jadi ketika turun gitu, aku ingin mencari yang namanya peluang untuk mantulnya. Jadi kalau untuk ukuran kapan itu sebenarnya menurut saya itu sebuah market pasti ada peluang, tapi yang paling penting kendalikan diri kita. Gitu, kendalikan diri kita untuk jangan sampai over trading. Kalau untuk ukuran tertentu baik tidaknya kapan, menurut saya selalu ada peluang kok di market gitu. Oke, baik Pak Bekti, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Bekti, karena kelihatannya sudah ada 80 ini pertanyaannya. Saya sambil bacain, jadi sahabat Mira Asset mungkin saya nggak baca per orang, tapi nanti akan dirangkum secara keseluruhan. Jadi untuk yang pertanyaan yang kurang lebih sama nanti akan ditanyakan. Pak Bekti, kalau misalnya saran nih untuk para sahabat Mirai Asset yang baru mulai pengen jadi trader gitu ya. Kalau dari Pak Bekti sendiri sarannya apakah langsung ke scalping atau ke day trade atau swing atau justru mulainya dari invest dulu? Menurut Pak Bekti seperti apa? Oke, kalau menurut saya pribadi kalau saran saya adalah kita harus pecah dulu. Jadi ada kalanya kita itu dari aset kita pecah dulu untuk invest. Yang satunya itu juga buat belajar untuk trading, baik itu mau swing ataupun mau scalping. Menurut saya dicoba. Yang paling penting teman-teman harus tahu di awal jangan langsung berorientasi selalu profit, tetapi Anda harus adaptasi dulu ya. Gunakan modal terukur, setidaknya kalau uang Anda itu tuh hilang, Anda harus siap. Jadi pikir resiko terburuknya dulu. Kalau saran saya seperti itu. Jadi gunakan uang yang kecil untuk scalping. Karena apa? Kalau kita itu cuma belajar teori terus, kita paham teori, Anda nggak pernah praktek dan nyoba trading, nggak akan pernah bisa.
gitu. Tetapi kalau Anda itu trading tanpa teori, kemungkinan bisa, tapi bisa jadi lama gitu. Jadi memang kombinasi semuanya itu, makanya kalau kita tuh saya selalu bilang teori penting, praktek penting tuh tujuannya apa? Biar mempersingkat, biar Anda itu cepat berhasil di market gitu loh. Nggak kayak saya tuh termasuk produk gagal gitu loh. Gitu. Wah, ini yang produk gagal aja seperti ini nih. Apalagi yang berhasil gitu ya, Pak Bekti. Mau nanya dong, kalau misalnya nih, misalnya kan tadi Pak Bekti ada sampaikan bahwa kita harus punya target profit, harus punya stop loss. Kalau misalnya misalnya kita udah punya target profit dan kemudian misalnya kita udah berhasil jual. Nah, kemudian sahamnya naik lagi nih ternyata berpersen-persen gitu ya. Nah, kalau Pak Bekti biasanya sarannya seperti apa? Kalau saran saya simpel, bersyukur kita udah dikasih profit gitu kan, nggak usah banyak berkomentar gimana-gimana. Nanti kalau kita itu dikasih nyangkut ataupun rugi, pasti juga ngomel juga, aduh di sahamnya gitu kan. Jadi yang paling penting bersyukur. Di saham itu bersyukurnya simpelnya gini, enak ya. Kenapa? Saya pernah bilang bisnis saham itu milenial banget, luar biasa sekali. Kenapa? Anda bisa cari di bisnis saham itu sehari keuntungan 30-an% tuh bisa. Kalau Anda jualan retail di umum, jualan dagang itu belum tentu loh hampir bisa mendapatkan keuntungan 35% dari total apa yang Anda jual, itu belum tentu, aku bilang gitu. Makanya di sini pun juga kelebihannya saham, mau kamu duit 1 miliar, 100 miliar pun di saham bisa nampung. Tapi nggak mungkin Anda pakai bisnis retail 100 miliar Anda pakai jualan apa, belum tentu langsung bisa. Nah, maka dari itu menurut saya ya bersyukur kita udah dikasih profit ya, enak, kita udah dapat bersih, nggak usah mikir yang lain-lainnya, pajak juga udah kita juga udah bayar pajak gitu ya. Tidak include semuanya. Dan kalaupun memang itu nanti naik, ya kalau saya pikir ini aja, kalau naik dan masih bagus ya ambil lagi gitu. Jadi nggak usah perlu disesali, karena memang scalping menurut saya ketika aku udah punya target take profit dan disiplin, udah tertanam dalam diri saya, sudah naik beli lagi. Gitu. Tentunya kalau semakin naik semakin tinggi, saran saya kurangi lotnya gitu. Jadi biar lebih terukur, jangan sampai Anda selalu samakan atau malah kamu tambah di atas. Ini juga agak sedikit beresiko. Apalagi bagi teman-teman yang masih awal, kalau memang belum siap resikonya, jangan lakukan yang namanya margin all in atau apa. Saran saya jangan dulu di awal gitu. Nah, Pak Bekti, kalau ngomongin tentang margin, nah ini ada pertanyaan nih Pak Bekti. Kan tadi Pak Bekti ada sempat sampaikan bahwa kalau kita mau trading kita pakai uang dingin. Kalau margin sendiri, penggunaan margin sendiri menurut Pak Bekti itu apakah termasuk dalam hot money? Maksudnya uang panas gitu. Oke. Ya, menurut saya itu kan fasilitas yang diberikan oleh bursa kepada kita ya, kepada para trader, di mana itu bisa kita pakai ataupun bisa kita enggak pakai. Nah, sebenarnya ini cuma pilihan, choice. Jadi teman-teman harus bisa mengukur dulu. Sama halnya dengan teman-teman kalau saya tawarin nih, kamu pakai utang, kamu mungkin orang yang nggak suka pakai utang, tapi tiba-tiba tak kasih utang, mau nggak gitu? Enggak gitu. Ada orang yang mungkin ya sini gitu. Jadi di sini kan saya pernah menyebut kalau margin itu kayak pisau bermata dua. Coba bayangin, ibu-ibu di rumah tangga di dapur, kalau nggak ada pisau, wah nggak bisa masak nanti gitu kan, repot. Tapi pisau itu juga bisa membunuh orang gitu. Jadi di sini adalah ketika Anda itu pakai margin, Anda udah siap resikonya, ya sudah. Kalau profit ya tinggi, kalau turun juga ngabisin modal. Saya pernah punya pengalaman, saya nggak sebut sahamnya. Saya pernah beli saham ABCD gitu aja, karena di sini nggak boleh nyebut saham ya. Itu saya HK full all in plus margin. Wes pokoknya ini udah benar-benar tingkat tinggi, semua saya pertaruhkan kayak di situ kan. Bayangin, karena tekanan jual yang tinggi, tentunya ini saham gede ya, saham, karena yang pakai margin itu adalah saham-saham rata-rata blue chip dan LQ45 itu dikasih margin. Itu saya pakai full 4 kali dari modal saya. Bayangin, turunnya 10%. Secara tidak langsung, cut lossan saya itu sudah menggerogoti 40% dari aset saya. Belum fee-nya. Jadi katakanlah saya punya uang 100 juta, waktu itu saya all in full margin beli 400 juta, uang saya itu paling sekitar 50-an 8 juta. Bisa dikatakan satu hari itu hanya dari satu saham itu tergocek segitu. Nah, pertanyaan saya, siap nggak teman-teman? Gitu. Kalau nggak siap ya jangan pakai. Jadi bijak aja kita itu. Saya juga pernah punya pengalaman yang manis. Ketika saya itu beli saham, kemudian saya full all in margin, paginya open naik 20%. Wah, saya pesta. Bisa dibilang habis itu yang seharusnya mungkin kalau mungkin beli cash aja cuma naik 20%, saya hampir bisa dibilang naik 80-an%. Jadi katakanlah saya punya uang 100 juta, esoknya jadi 180 juta. Ya memang manis, tapi kalau resiko siap enggak? Makanya saya selalu bilang
pikir resikonya dulu, kalau udah siap baru kita bicara profit gitu. Iya betul, setuju Pak Bekti ya. Jadi risknya dulu, baru rewardnya ya. Profit itu kita bisa syukuri, tapi resiko itu bisa kita terima atau enggak gitu ya. Ya benar. Nah Pak Bekti, kalau misalnya terkait dengan cut loss nih Pak Bekti, kalau dari sisi Pak Bekti sendiri, untuk cut loss sendiri, apakah menggunakan persentase dari yang jadi misalnya 2%, 5% penurunan, atau menggunakan ini level support begitu? Jadi lihat chart. Kalau aku kebanyakan berdasarkan cuman target pribadi aja sih. Jadi karena scalping ini kan memang gerakannya liar ya Bu ya. Beda kalau sama orang yang swing pasti akan kombinasi dengan chart. Ketika misalnya udah break di support, pasti dia mungkin misalnya akan langsung cut loss gitu. Jadi persentasenya agak panjang. Tapi kalau saya scalping saya memang benar-benar pendek. Jadi bisa kadang 1% pun kok kayaknya udah berat banget, ya sudah saya cut loss gitu. Saya tuker saham lainnya nanti yang mungkin ada potensial gitu. Jadi rata-rata mungkin yaitu saya bilang mungkin range 2-4%. Kenapa saya itu range? Karena kadang ada kalanya mungkin saham itu baru menurun, saya beli kemudian turun 2% atau 3%, ternyata balik lagi. Nah, siapa tahu bisa balik dulu. Tapi kalau tidak sesuai harapan dan kok mungkin sudah berat nampaknya, saya harus tega cut loss. Jangan dirasakan di hati, ya memang pahit, tapi nanti kita akan tahu dan bersyukurnya itu ketika habis kita jual, habis kita cut loss langsung turun terus gitu, pasti kita akan bilang, wah bersyukur aku ternyata udah cut loss gitu. Tapi kalau naik, kebanyakan manusia pasti aduh tadi udah di cut loss sekarang naik. Nah ini dia, makanya kita harus siap dengan kondisi di market gitu. Baik. Pak Bekti, kalau misalnya tentang ini ya, ngomongin tentang scalping nih. Kalau scalping sendiri, Pak Bekti sendiri kan tadi nih 2 sampai berapa dalam hitungan menit ya. Dari sisi Pak Bekti sendiri, kalau melihat bahwa suatu saham udah Pak Bekti beli nih, tapi terus misalnya nggak gerak, nah itu Pak Bekti lihat berapa lama sampai memutuskan bahwa aduh ini kayaknya dijual aja deh, harganya nggak kemana-mana gitu. Iya benar Bu, jadi saya juga melakukan hal seperti itu sering kok. Saya itu jadi ketika saya itu beli saham ternyata kok nggak gerak, nggak kemana-mana, udah langsung saya jual. Kadang jual BEP, kadang jual 1 tick di bawahnya. Jadi ibaratnya kadang baru jualan 0, berapa atau mungkin 1%, kadang pun aku juga jual. Jadi di sini intinya improve, karena apa? Di saham itu nggak ada rumus yang pasti. Ini bukan ilmu matematika. Di sini adalah rumus dagang di mana kita itu harus beradu strategi. Kalau kita nggak cepat akan didahului orang lain. Makanya gimana caranya saya itu berprinsip aku harus selalu bisa melindungi modalku, tetapi kalau profit aku juga harus siap merealisasikan. Jadi benar-benar di sini kayak pertarungan. Maka saya menyebutnya di saham itu yang paling dominan jujur adalah strategi, mental, sama modal. Itu kekuatan di saham menurutku itu dominan banget gitu. Biasanya Pak Bekti lihat dalam waktu berapa menit, atau lihatnya dari sisi bid offernya, lebih ke dari sisi bid offernya? Kalau menit saya nggak pernah lihat, tetapi lihat dari respon pasarnya, bid offernya. Jadi nggak, kadang ya cuman baru 5 menit, kadang 15 menit, kadang cuman kok habis dibeli kok ternyata kok diisi terus dan nggak berat, langsung saya banting. Jadi nggak nyampe 1 menit juga pernah, kayak konyol gitu kan kalau dilihat ketika udah beli kok habis dibeli kok langsung dibuang kiri gitu kan, konyol. Tapi ya memang itu yang aku lakuin karena aku cuma punya keyakinan dengan adanya seperti itu, aku nggak takut untuk mencoba, aku selalu pengen ambil peluang. Tetapi kalau tidak direspon pasar nggak apa-apa. Saya berkeyakinan aku masih bisa kok mulihin di hari lain gitu. Dan ternyata dari hari ke hari memang tumbuh. Ketika nanti ada saham, memang ada saham yang aku beli tidak sesuai harapan, tapi pasti ada saham-saham lain yang nantinya itu bisa memulihkan profit-profit saya gitu. Berarti lebih dari sisi melihat bid offernya gitu ya Pak Bekti. Iya. Nah Pak Bekti, kalau pakai chart sendiri, nah ini ada banyak pertanyaan. Kalau settingan chartnya untuk scalper itu kira-kira pakainya yang berapa menit Pak Bekti biasanya? Iya. Nah ini banyak sekali yang nanya chart ke saya. Pada saat itu bukan chartis gitu ya. Saya tuh jujur chart itu kalau saya pakai cuma buat yang namanya semacam referensi. Jadi kita kira-kira arahnya di mana. Namun kalau saya tuh pertimbangan chart, saya tuh cuma pakai yang time frame yang pendek karena scalping ya. Jadi yang 5 menitan, 2 menitan itu yang saya pakai yang seperti itu. Jadi aku melihat gerakannya, kira-kira chartnya kayak apa. Jadi itu cuma pakai buat referensi. Kalau untuk kebanyakan aku memang kombinasinya dengan yang ini, yang bid offernya saja, pengamatan bid volume gitu. Dan ini memang kalau saya jelaskan secara detail agak sedikit susah ya. Makanya nanti aku berinovasi di buku itu. Kenapa kok aku kasih tutorial video? Karena kalau cuma buku aja itu sama aja cuma aku jelasin kayak gini, pasti teman-teman juga, Mas Bekti itu screening running trade kayak apa ya?
Jadi aku cuma bilang jelasin kayak gitu, tapi teman-teman pasti belum nyantol. Tapi kalau ada praktiknya, ada tutorial videonya kurang lebih seperti ini, pasti teman-teman akan lihat, oh kalau Mas Bekti seperti itu, oh kok cepet banget caranya, oh tangannya kok cepet dan lain sebagainya. Nah teman-teman nanti baru bisa simpulkan gitu. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Bekti. Nah, Pak Bekti, ini kita nggak kerasa tinggal beberapa menit lagi. Jadi saya carikan satu pertanyaan terakhir ya Pak Bekti. Nah, ini dari sahabat Mira Asset ingin bertanya, kalau untuk pemula nih Pak Bekti membuat trading plan itu apa aja sih isinya dan apa aja yang perlu harus disiapkan? Oke, tadi saya sudah ungkapkan ya, ini juga sering saya ungkapkan di minggu sebelumnya, cuman saya akan tegaskan lagi, tidak apa-apa. Yang pertama adalah jangan malas belajar teori, kemudian harus sering dicoba praktek. Gunakan uang kecil dulu, anggap aja itu uang belajar, dimana kalau itu tuh hilang, Anda udah siap. Kalau memang siapnya 500.000 1 juta ya enggak apa-apa gitu. Dan di awal jangan berorientasi langsung profit dulu, jangan. Tapi Anda adaptasi dulu. Adaptasi dengan softwarenya, pelajari cara jual belinya, analisa teknikal, semuanya. Yang selanjutnya saya sarankan di awal biar mempercepat proses Anda. Silahkan kalau Anda mau ikut join di grup-grup ya. Ini bukan promosi karena saya pribadi tidak punya grup, jadi saya netral. Tapi saya ingin jelaskan itu silahkan kalau Anda ikuti di grup manapun yang menurut Anda cocok. Biar apa? Biar Anda tuh bisa mendapatkan ilmu baru, biar bisa dapat teman-teman relasi di sana, saling menukar pemikiran, itu penting menurut saya. Jadi itu yang saya sarankan di awal. Kalau nanti di awal juga jangan sampai Anda coba-coba pakai margin, jangan dulu. Jangan Anda berorientasi biar cepat atau apa, jangan. Itu resikonya tinggi kalau Anda belum mengenal, jangan. Nah, setelah Anda konsisten, ternyata ukurannya Anda bisa membukukan profit konsisten dari tiap bulan ke bulan, dan selama 1 tahunan Anda itu sudah bisa melewati siklus market sideways, Anda bisa selamat dari market sideways, market bearish, Anda bisa melindungi aset Anda, dan aset Anda selalu bertumbuh, berarti Anda udah berhasil gitu. Dan tinggal Anda benerin lagi tentang strategi, money management, psikologis tradingnya, kendalikan, bangunlah safety fund, jangan lupa diamankan profit itu harus diamankan juga gitu. Baik Pak Bekti, Pak Bekti masih ada, ini pertanyaannya banyak, tapi saya boleh nanya satu lagi karena ini ada pertanyaan yang menarik. Tidak apa-apa, boleh silakan Bu. Jadi ini ada pertanyaan menarik nih, Pak Bekti, gimana caranya ngekor bandar yang ampuh? Gimana cara ngekor bandar yang oke nih gitu? Sebenarnya nggak ada patokan pasti ya, karena sebenarnya di saham itu kita nggak tahu itu tuh bandar yang mana, kita cuma lihatnya cuma kode sekuritas gitu kan ya. Yang paling penting simpelnya kalau saya menerjemahkan adalah cari aja ketika yang mana saham itu udah ada akumulasi dari broker tertentu, itu indikasinya berarti kemungkinan dia masih akumulasi gitu kan. Ada indikasi dia membeli dalam jumlah banyak. Kemudian kalau udah ada respon dari market ya ibaratnya itu berarti sudah direspon pasar. Anda ikuti saham-saham yang ramai, kemungkinan itu sudah terbang. Ya simpelnya seperti itu. Memang kalau untuk patokan tertentu nggak ada gitu. Jadi ini tergantung, karena kan samanya kita tuh kayak membaca pikiran orang, membaca skenario orang, kita nggak tahu gitu. Misalnya saya tanya saham, langsung aja tunjuk misalnya, contoh saham Telkom misalnya, besok mau kemana? Kita juga nggak tahu gitu kan, tergantung yang suka-suka orang yang ngangkat gitu. Jadi kalau kita masalah seperti itu, ini faktornya sangat luas sekali, tapi yang ingin saya tegaskan adalah cari ada yang di broker summary bagus, kombinasi dengan chartnya gimana, volume meningkat apa enggak gitu. Jadi itu indikator-indikator yang ingin saya sampaikan ke teman-teman biar teman-teman nanti bisa cari peluang di sana gitu. Dan mungkin juga masing-masing saham itu kadang memang stylenya beda-beda juga ya Pak Bekti? Iya, beda-beda, benar Bu. Jadi nggak bisa kita samakan, nggak usah kita harus niru orang lain, tapi cari aja yang cocok untuk diri kita gitu. Karena misalnya saya full time trader, saya nggak punya kegiatan selain trading saham misalnya. Kemudian ada orang yang kerja di karyawan BUMN, dia pengen kayak saya, dia repot. Kenapa? Karena dia di jam kerja punya profesionalisme dengan kerjaan. Gitu. Sedangkan pilihan saham saya saham yang volatilitas tingkat tinggi gitu. Bahaya juga kalau Anda kerja jadi karyawan BUMN, Anda punya tanggungan kerjaan, Anda pengen trading di volatilitas tinggi, ketika Anda tinggal bisa jadi itu kacau. Anda nggak bisa ngontrol kapan Anda harus batasin cut loss-nya, bahaya juga. Jadi menurut saya jangan nggak usah kita itu ngikuti orang lain, tapi ambil aja hikmahnya. Oh, Bekti itu seperti itu. Strategi apa sih yang Bekti sarankan ke para trader? Ambil aja, oh dia tuh menyarankan cut loss, menyarankan ini, ambil aja hikmahnya seperti itu. Baru kalau untuk masalah style, cari yang cocok untuk diri kita.
Oke, baik. Setuju banget Pak Bekti. Dan kelihatannya waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Bekti untuk ilmu dan sharingnya yang hari ini yang sangat menarik. Pak Bekti, kita akan ketemu lagi minggu depan. Temanya apa nih Pak Bekti untuk minggu depan? Saya belum buat tema, tapi aku akan menggerucut mengenai scalping saham. Jadi aku akan bahas mengenai masalah motif-motif transaksi atau mungkin pembacaan bid offer tape rating gitu. Nanti udah mengerucut ke sana nanti. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bekti. Pastinya kita nantikan untuk minggu depan. Sekarang saya kembalikan lagi ke Risda. Silakan Risda. Halo Mbak Marta, Pak Bekti. Wah gila, hari ini materinya daging-daging juga semua ya. Saya gak jual daging Mbak. Mungkin nanti jadi jualan Pak. Oke deh. Terima kasih banyak ya Pak Bekti, Mbak Marta buat sesi mentorship hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman peserta semuanya. Dan di sini aku ingin menginformasikan buat teman-teman yang ingin meminta rekaman hasil mentorship kita, itu semua akan diberikan ke teman-teman semua, tenang aja. Tetapi pada saat seluruh kompetisi berakhir. Nanti akan kita kasih dari minggu pertama sampai minggu kelima. Gitu. Dan aku ingin menginformasikan juga bahwa